Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin al-tahirin ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, para hadirin, para pemirsa sekalian, dalam kesempatan malam Jumat ini kita bisa bertemu kembali dalam acara majelis ilmu dalam rangka kita mengisi malam Jumat dengan peribadahan, dengan ritual, mungkin juga dengan kegiatan sosial. Sosial itu dengan silaturahmi dengan sesama. Juga kita bisa bersilaturahmi, menghubungkan kita dengan para ruh yang telah mendahului kita dengan menyampaikan doa-doa kepada para almarhumin. Itu pun sebagai bentuk silaturahmi kita kepada orang-orang yang kita sayangi yang sudah mendahului kita semuanya. Juga di majelis ini kita pun berbahagia, bersyukur karena putranya Kang Dede Kurnian Nasir ya. Alhamdulillah sudah khatam juz 30. Alhamdulillah. Juz 30. Kita semuanya memang kalau dibaca dalam hadis-hadis itu ada anjuran untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran. Jadi apa namanya? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena dia akan datang memberikan syafaat di hari kiamat bagi para pencintanya, bagi ahlinya. Nah, gitu. Jadi kita membaca, mempelajari, menghafalkan itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Ya. Berapapun yang bisa kita hafal. Boleh jadi mungkin di antara kita ada yang tidak mau menghafal. Tidak mau menghafal karena takut lupa. Karena ada hadisnya. Jadi siapa yang pernah hafal kemudian lupa itu katanya dilaknat atau dikutuk. Nah, daripada dikutuk, itu hafalkan. Nah, begitu maksudnya ya, maksudnya bukan gitu. Jadi kita bisa menghafal sebatas kemampuan kita, dan kita bisa praktekkan itu hafalan itu dalam bentuk pembacaannya di waktu sholat. Sholat yang mana? Khususnya sholat sunat. Karena kalau sholat sunat itu kan boleh sepanjang-panjangnya juga ya. Beda dengan sholat fardu. Kalau sholat fardu apalagi yang berjamaah, disarankan imam itu memilih bacaan yang lebih ringkas, lebih pendek. Dikhawatirkan ada jamaah yang sudah sepuh, ada keperluan, ada anak kecil yang menangis dan seterusnya. Tapi kalau sholat sunat gitu ya, kita dalam sholat tahajud 2 rakaat gitu kan, dalam 11 rakaat itu kita menghabiskan 1 juz tidak masalah gitu ya. Nah, para pemirsa sekalian, di kesempatan malam ini juga sekarang itu mungkin di tanggal 18 Jumadil Akhir ya, bahwa kita memperingati juga kelahiran salah satu manusia teragung, putri Rasulullah SAW, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Beliau dilahirkan tanggal 20 Jumadil Akhir ya. Kemudian wafatnya itu adalah tanggal 3-nya. Kalau syahadahnya sudah kita peringati kemarin, dan sekarang kita niatkan majelis ini juga untuk rangka alam barokah ya wiladah Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Para pemirsa sekalian, di sini kita semuanya selaku kaum muslimin hendaknya lebih memahami bahwa peranan
wanita dalam kehidupan ini begitu besar, ya, begitu besar. Jadi tanpa seorang wanita maka kehidupan ini tidak akan bisa berlangsung, karena ibu kita juga adalah seorang wanita. Jadi di sini kita dihadapkan kepada berbagai budaya, ya, ada yang budaya patriarki, gitu kan, ada yang budayanya itu laki-laki yang itu mendominasi, gitu, perempuan hanya menjadi subordinasi dan sejenisnya. Nah ini Islam itu mengangkat derajat wanita sedemikian tinggi. Kalau kita baca dalam tafsir, misalkan tafsir Al-Mizan karya Allamah At-Tabari, itu ketika beliau mengupas tentang sejarah peradaban manusia, khususnya perilaku terhadap wanita, itu terlihat sekali ternyata Islam itu bisa mengangkat wanita derajat yang begitu tinggi, bahkan setara dengan laki-laki. Jadi di sini kesetaraan gender itu Islam sudah dahulu, gitu ya. Kesetaraan gender itu bukan berarti semuanya sama, semua rata, gitu kan? Gitu. Kalau misalnya sekarang Kang Ai punya usaha sebagai toko bangunan, kira-kira bisa nggak merekrut pegawai dari wanita tukang aduk, gitu misalnya? Bisa saja, tapi kan kayaknya itu bukan posisinya, gitu ya. Kayak di berapa di orang kurang batu bata, gitu kan? Tapi kayaknya tugas laki-laki, gitu. Nah, jadi ada pembagian yang wajar, gitu ya, ada yang wajar. Tidak berarti semuanya harus sama. Tapi kalau itu memang ada bagian-bagian yang bisa dikerjakan bersama, kenapa tidak, gitu ya? Al-Quran itu sudah menyebutkan innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, itu berarti dalam kesetaraan laki-laki dan perempuan, ya. Artinya punya peluang yang sama untuk meraih derajat yang tinggi. Baik hadirin sekalian, kita akan melangkah, ya. Tema kita judulnya adalah Fatimah Az-Zahra, figur teladan muslimah sepanjang masa. Ya, bukan hanya untuk muslimah, kita pun sebagai kaum muslim, sebagai kaum laki-laki bisa mendapatkan hikmah-hikmah dari beliau. Nah, pertama, mari kita membacakan surat yang paling pendek dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kautsar. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Artinya, wallahu a'lam bimuradi, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Al-Kautsar itu bisa diartikan kenikmatan yang banyak. Dalam tafsir-tafsir itu banyak diterjemahkan sebagai sebuah sungai yang ada di surga nanti. Itu Al-Kautsar atau telaga, gitu ya. Telaga danau, di mana kalau kita minum di sana kita tidak akan pernah haus lagi selamanya. Telaga Al-Kautsar. Dalam hadis-hadis di Sahih Bukhari pun kita mengenal, menyebutkan ada kalau orang itu bisa minum sekali tidak akan pernah haus selamanya. Tapi ternyata tidak semua kaum muslimin bisa minum dari itu. Mungkin dalam kesempatan lain kita bisa melihat hadis-hadisnya. Di antaranya adalah ada orang atau sekelompok orang mau minum, ketika Nabi mau memberikan itu tidak jadi, tidak bisa mereka itu menuju ke Al-Kautsar itu, karena apa? Diusir oleh malaikat penjaga. Kemudian Rasulullah sepertinya kaget, ya. Beliau menyebut misalkan ashabi, sahabatku. Kenapa mereka dihalau dari Al-Kautsar itu? Maka dijawablah, kau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah kau tiada. Kembali kepada Al-Kautsar itu, di antara tafsir pengertian Al-Kautsar itu adalah kenikmatan yang banyak di sini, nanti nyambung dengan ayat yang terakhirnya. Al-Kautsar itu adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Washolli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu
dan berkorbanlah, penyembelihan hewan kurban gitu ya. Kita biasa ada penyembelihan itu babnya udiahnya seperti itu kan, ada penyembelihan dalam rangka kurban atau dalam rangka kita akikah gitu kan, atau mungkin ada yang nazar gitu ya, seperti itu. Kemudian inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Jadi kalau dalam riwayatnya disebutkan bahwa ada seorang kafir Quraisy yang sangat membenci Rasulullah, dan beliau itu dan dia itu mengejek, mengolok-olok Rasulullah dengan sebutan al-abtar. Al-abtar itu artinya orang yang tidak punya keturunan, terputus keturunannya. Maksudnya adalah penghinaan karena Rasulullah itu punya anaknya perempuan, yang laki-laki kan meninggal semua waktu kecil ya. Sayyid Qasim, Sayyid Abdullah, kan? Itu Sayyid Ibrahim, diolok-olok gitu. Nah, sedangkan manusia di kalangan Arab itu budayanya adalah budaya laki-laki ya, dari laki-laki gitu kan. Jadi diolok-olok. Kemudian kata Allah di baliknya, dialah yang terputus. Terputus apanya? Terputus keturunannya, terputus berkahnya, terputus kebaikannya, gitu kan. Orang itu namanya adalah, ada yang tahu namanya siapa? Ya, Al-As, gitu. Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il itu di dalam riwayat-riwayat kisah-kisah itu disebutkan bahwa dia itu orang yang sangat suka banget dengan maksiat, gitu ya, suka banget dengan maksiat. Mohon maaf, termasuk dia itu sering bahasa Ayeuna ya, betul, open BO, bahasa Ayeuna menurutnya kita, gitu. Sehingga wanitanya itu dengan satu waktu hamil. Bingung cenah hamil di kumaha ya gitu, mangkali palangana seueur gitu. Kumpulkeun sareana saha nu bertanggung jawab gitu kan. Akhirnya katanya dipilihkan gitu, dan wanita itu memilih Al-As bin Wa'il sebagai bapak dari janin yang dikandungnya. Siapa itu ya? Ya. Tidak perlu disebutkan lagi siapa yang dilahirkan dari wanita itu, ya. Dari namanya dia kan kelihatan, ya. Baik. Nah, jadi dialah Al-As bin Wa'il itu yang disebut oleh Al-Quran dengan al-abtar, yang terputus. Nah, sedangkan Rasulullah dari Al-Kausar itu adalah kelipat yang banyak, yaitu dengan dihadirkannya Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam, karena dari beliau lah kemudian keturunan Rasulullah itu berlangsung sampai detik ini. Gitu. Alhamdulillah. Nah, itulah Al-Kautsar, kelipatan yang banyak. Gitu. Baik. Dalam hadis yang disampaikan riwayat Al-Hakim dari Anas bin Malik, cukuplah bagimu 4 perempuan terbaik sedunia. 1, Maryam binti Imran, yaitu ibundanya Nabi Isa alaihissalam. 2, Asiyah istri Fir'aun. Yang 3, Khadiijah binti Khuwailid, istri Rasulullah SAW. Dan yang 4, Fatimah binti Muhammad SAW. Nah, 4 wanita inilah dikenal sebagai 4 wanita terbaik sedunia dalam hadis itu. Siti Maryam kita tahu beliau adalah ibundanya Nabi Isa, sehingga Nabi Isa karena tidak punya bapak, beliau menjadi sebuah mujizat dari kelahirannya itu, kan disebut Isa bin Maryam. Peminta ayah bapak anda langsung diberikan ketika ibu. Nah, dan ini adalah sebuah keajaiban untuk mujizat, gitu ya. Gitu. Dan Siti Maryam itu adalah wanita terbaik pada zamannya. Pada zamannya, dan satu-satunya perempuan
yang diabadikan menjadi nama surat Al-Quran, surat ke-19 ya, surat Maryam. Gitu. Di kalangan saudara-saudara kita kaum Kristiani, Maryam itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, gitu kan, sehingga menjadi bagian daripada yang apa namanya itu yang sebagai disebutnya Saint Mary ya, disebutnya itu ya, Saint Mary gitu. Jadi Santa, kalau Santa itu kan biasanya Santo itu nama apa namanya kedudukan agung lah orang-orang suci gitu. Nah, di Maryam itu Saint Mary, ibunda. Baik, kemudian yang kedua Asyah bin Fir'aun, dalam Al-Quran juga itu ada kisahnya ya, dalam surat At-Tahrim 66. Kemudian Siti Khadijah, istri pertama Rasulullah, yang darinya lahir putra putri dari istri yang lain. Rasulullah tidak punya keturunan kecuali dari Maryam Al-Qibtiyah, satu orang, yaitu Sayyid Ibrahim yang wafat waktu kecil. Kemudian yang keempat adalah putri beliau, putri bungsu Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Muhammad SAW. Biografinya namanya adalah Sayyidah Fatimah, lakopnya ya, ada Zahra, ada Sadiqah Kubra, ada Qahirah, Radiyah, Mardiyah, Anisah. Nah itu adalah lakopnya ya. Al-Batur. Ada Al-Batur juga, ada sebenarnya kunyahnya, panggilannya itu adalah Ummu Abiha, ibu dari bapaknya, karena beliau mengurus Rasulullah sejak umur 5 tahun. Nama ayahnya adalah Nabi Muhammad SAW, ibundanya Khadijah, lahirnya di Makkah 20 Jumadil Akhir 5 tahun sebelum hijrah, atau 5 tahun setelah diangkat menjadi Nabi. Dari tanggal kelahiran ini sebetulnya kita bisa melihat apakah betul Rasulullah itu menikah dengan Siti Khadijah pada apa namanya, pada usia Rasulullah 25 tahun, kemudian Siti Khadijah itu umur 40 tahun, betul atau tidak? Nah, kita bisa melihat dari kelahiran Siti Fatimah ini, dia umurnya Rasulullah umur 25 tahun, kemudian beliau hijrah umur berapa? 50 kan? 50, berarti 5 tahun sebelum hijrah umur 45 tahun. Dari 15 ke 45 berapa? Dari 25 ke 45 20 tahun. Betul ya? Dari 20 tahun. Kalau Siti Khadijah menikah dengan Rasulullah umur 40 tahun, berarti beliau melahirkan Siti Fatimah umur berapa? Tambah 20, 60 tahun. Mungkin gak ada seorang perempuan melahirkan umur 60. Itu secara logika ya, itu tidak mungkin ya. Nah itu dari sana itu bisa terbantahkan. Tapi riwayat-riwayat kita umumnya Khadijah itu usianya 40. Ada riwayat yang tidak populer, yaitu sebenarnya itu pada usia berbeda Rasulullah itu usia 28 tahun. Masuk akal kalau 28 mah, ya kan? Melahirkan pada usia 48 masih mungkin, gitu ya. Nah itu. Dan di riwayat lain juga disebutkan bahwa Siti Khadijah itu bukan janda, gitu. Apa buktinya? Dalam riwayat disebutkan banyak yang mau melamar, ditolak lah ya, gitu ya. Jadi bisa jadi ada riwayat bahwa Khadijah itu justru dengan Rasulullah itu bukan sebagai janda, tapi sebagai yang pertama, gitu. Tapi ya boleh saja mungkin ada orang yang tidak mau tersaingi dengan kepertamaannya. Terus kalau misalnya dari perbedaannya ya, pilih pengertiannya, Pilih gibah. baik. Wafat di Madinah ya Jumadil Akhir. Putranya adalah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan Sayyidina Muhsin. Nah banyak kaum muslim yang tidak tahu ini. Kalau Hasan Husain tahu, Muhsin siapa itu Muhsin? Nah tidak tahu kan? Nah kalau yang tidak tahu, saya jelaskan sedikit. Sayyid Muhsin itu adalah
putra dari Siti Fatimah. Tapi beliau itu tidak sempat lahir ke dunia karena keguguran pada usia kandungan mungkin sekitar 6 bulan. Kan kalau sudah 6 bulan sudah bernyawa kan. Kalau sudah bernyawa diberi nama tidak masalah gitu ya. Ada fikihnya misalkan, apakah kalau orang yang keguguran itu nyawa bayinya perlu diberi nama atau tidak? Ukurannya, apakah pada saat keguguran itu sudah punya nyawa belum? Ukuran punya nyawa itu katanya ada sekitar 3 atau 4 bulan kan? Gitu. Jadi kalau sudah lebih dari 4 bulan, berarti kalau lahir itu keguguran diberi nama itu layak begitu ya, karena sudah jelas juga jenis kelaminnya kan. Nah, Said Musim itu keguguran itu kenapa bisa keguguran? Karena ada sebuah tragedi, orang ada yang memaksa ingin masuk, ditahan pintunya, kemudian beliau terluka gitu ya, dan dari kejadian itu menyebabkan beliau keguguran. Putrinya ada satu, yaitu Sayyidah Zainab, sama juga dengan nama putri istri salah seorang istri Nabi ya. Zainab itu yang nanti berikutnya terkenal sebagai Zainab Al-Kubro. Zainab itu terdiri dari 2 kata, Zain dan Ab. Zain artinya hiasan, Ab artinya bapak. Jadi hiasan bapaknya itu Zainab. Datangkan tapi jadi Zainab gitu ya, bahasa Indonesia. Pok Zainab. Nah gitu, pok gitu. Jadi Zainab. Itu Zainab. Baik. Keistimewaan Fatimah dalam hadis Bukhari dan Muslim. Nah, ini saya sengaja ini sedikit pamer nih ya. Saya membawa kitab hadis, saudara-saudara, asli Sahih Bukhari, asli versi di Arab ya. Asli dari Arab gitu ya. Harganya juga masih ada 55 real. Apa keistimewaannya? Mari kita lihat di halaman 449. Ya. Di halaman 449 itu ada tertulis di sini ya. Bab manaqib qarabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa manaqibati Fatimah alaihas salam binti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah tu sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Nah, ini hadis dari Imam Bukhari ya, bahwa beliau itu kalau para sahabat perempuan, sahabat laki-laki nanti gelarnya biasanya disebutkan radhiyallahu anhu, kalau perempuan radhiyallahu anha. Nah, Sayyidah Fatimah benten gelarna alaihas salam. Nah, jadi tidak kan Nabi. Mun aya Nabi mah sanes disebutna alaihi salam, ieu mah alaihas salam. Tapi da ieu mah hadis. Gitu nya bukan lebih kan Sahih Bukhari yang menurut mayoritas sunnah adalah kitab sahih setelah Al-Qur'an. Aya ya. Dina 454, oke, aya sami. Nah, ini ya. Kita baca. Bab manaqib Fatimah alaiha salam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Jadi ini jelas ya. Di dalam Sahih Muslim, nanti kali ya Sahih Muslim. Kalau Sahih Bukhari kita hadisnya itu ada sekitar 7 ribuan ya, berapa ini? Lebih sedikit ya itu ya. Jadi yang lebih tebal itu Sahih Muslim. Sahih Muslim hadisnya lebih banyak ini. Itu di halaman 927. Nah, 3 ya. 927. Nah, ini kita lihat bab fadail Fatimah binti Nabi alaihas salatu wassalam. Tuh, sama ternyata Fatimah itu diberikan gelar alaihas salatu wassalam. Ya. Di halaman
928-nya itu adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama Fatimatu bid'atu minni yu'dini ma'adaha. Sesungguhnya Fatimah itu adalah darah dagingku, bagian dariku, ya. Yu'dini ma'adaha. Barang siapa yang menyakitinya, maka dia sama dengan menyakiti aku, kata Rasulullah. Jadi kita haram, terlarang untuk menyakiti Sayyidah Fatimah, karena menyakiti Sayyidah Fatimah sama dengan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada yang menyakitinya? Ada. Di mana? Di dalam kitab Yohanes. Tapi kira namanya dan tadi bagi kita bahasana. Nah, itulah. Barang siapa membuatnya marah, berarti membuatmu marah, gitu ya. Jadi itu dalam hadis ini. Baik. Kemudian di bagian terakhir kesempatan singkat kita kali ini adalah kata-kata hikmah dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Pertama, hendaknya kalian selalu berusaha untuk berkhidmat kepada ibumu dan melayaninya, karena surga berada di bawah telapak kaki ibu. Nah, kita sering mendengar istilah itu ya dalam bahasa Indonesia. Ternyata ini hadis dari Sri Fatimah. Saudara-saudara sekalian, surga berada di bawah telapak kaki ibu itu. Kita harus berkhidmat, bersyukur kepada Allah kalau kita masih punya ibu, ya, kalau masih punya ibu. Urus, kasih sayangi, penuhi kebutuhannya. Bagi yang sudah tidak ada, jangan lupakan untuk membacakan doa-doa, memberikan sedekah atas namanya, dan lain sebagainya. Kemudian ada hadis yang mungkin agak aneh ini ya kalau diterjemahkan itu. Ya, berbuka ceria kepada orang mukmin akan membimbing manusia menuju surga. Sedangkan berbuka ceria kepada musuh akan menjadikan seseorang masuk ke dalam api neraka. Ini berarti kita harus membedakan sikap kepada orang mukmin dan kepada orang yang berbuat betul-betul musuh agama. Itulah sebabnya, gitu ya. Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu makamnya tidak diketahui. Kenapa tidak diketahui? Karena dia tidak ridho terhadap perbuatan suatu kaum terhadapnya. Nah, jadi beliau bersikap tegas gitu. Arek-arek, mau bahasa orang namanya. Maksudnya mau mengikuti sunnah Nabi atau tidak? Kalau mau, mari bergabung bersama. Kalau tidak, nggak payah. Dan sikap seperti itu berlaku buat kita semuanya sampai hari ini. Kalau kita mengaku cinta Nabi, cinta Ahlul Bait Nabi, ikuti sunnah-sunnahnya. Kalau melanggar, berarti kita tidak cinta kepada Nabi dan keluarganya. Kan gitu sederhana ya. Nah, inilah beratnya kita ya. Oh, berarti kita harus punya sikap, kita harus punya sikap pada orang yang betul-betul terang-terangan memusuhi agama, gitu ya, membuat kerusakan, berbuat kefasikan dan sejenisnya secara terbuka. Nah, kita harus punya ketegasan, gitu ya, harus punya ketegasan. Jaga jarak, jaga hati kita, gitu ya. Jangan sampai kita terpengaruh dengan keburukan yang dia pertontonkan. Baik, yang ketiga dari 5 hadis, orang yang berpuasa tetapi tidak mencegah lidah, telinga, mata dan seluruh anggota badannya dari dosa, apa pengaruh serta faedah puasa bagi dirinya? Nah, di sini Sayyidah Fatimah memberikan pengajaran bahwa hakikat ibadah itu bukan hanya ritualnya, jadi tapi juga intinya itu hakikatnya itu harus sampai kepada
menjauhi diri dari perbuatan dosa. Nah, ya. Makanya boleh jadi ada orang yang bertahajud dan orang yang tidur. Tetapi di hadapan Allah orang yang tidur pahalanya lebih besar daripada yang tahajud. Menaon? Nu tahajud teh misalkannya bari hayang kapuji gitu ya. Yang ria serius kan. FB Pro kan. Tahajud guys. Jangkauan luas ya. Salam interaksi guys ya. Kita salat tahajud dulu guys. Nah, ini niatnya apa ini gitu kan? Gitu. Ayo tidur mah selamat gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini memang supaya kita semua tidak terbatas kepada lahiriahnya, tapi berusaha untuk mendalami batiniahnya. Itu. Nah, karena nyambung dengan poin yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan sholat. Apa tujuan sholat itu? Kata Sayyidah Fatimah Zahra, agar menjauhkan kalian dari kesombongan dan sikap bangga pada diri sendiri. Nah, gitu. Jadi sholat itu ternyata hakikatnya menurut beliau menjauhkan kita dari kesombongan. Karena kesombongan kita tahu adalah dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah yang bernama iblis. Gitu ya. Kesombongan itu. Gitu. Inilah kita harus berusaha menjauhkan diri dari kesombongan. Sholat sebaliknya lawan dari sombong adalah tawadu. Jadi kita harus rendah hati, ya, karena ya kita betul-betul merasa bahwa kekurangan kita lebih banyak daripada kebaikan kita, gitu ya, dalam hati itu ya. Melihat orang lain selalu lebih baik daripada diri kita, gitu. Melihat apapun gitu yang ada di sekitar kita, itu wah ternyata kita harus banyak belajar lagi dari mereka. Kemudian dua hadis lagi ya, ada 3 hal yang aku cintai dari dunia kalian, kata Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam, yakni 1, baca Al-Quran. Tuh, jadi dalam peringatan wiladah Sayyidah Fatimah Zahra ini adalah kita berarti harus membiasakan membaca Al-Quran, ya, gitu. Baca Al-Quran minimal 1 kali, akhirnya belum juga, alhamdulillah. Lebih baik kalau bisa tiap hari. Kedua, jadi kita tidak bisa kalau yang kedua ya memandang wajah Rasulullah SAW. Gitu. Tapi kalaupun tidak kita bisa memandang wajah, berarti ketika kita membaca hadis-hadis, mungkin kita akan terlintas sikap-sikap atau sifat-sifat indah dari Rasulullah. Jadi kebayang betapa luar biasanya wajah Rasulullah. Ya. Kemudian yang ketiga, berinfak di jalan Allah. Itu yang disukai oleh Sayyidah Fatimah. Sedangkan infak itu sesuatu yang berfungsi untuk menghapus kecintaan terhadap dunia. Latihan menghilangkan kecintaan terhadap dunia itu infak. Infak naon? Di amwalikum wa anfusikum, gitu ya. Dengan harta dan dengan jiwa. Yang paling tinggi itu adalah berinfak dengan jiwa dan raga. Itulah makanya para pahlawan, para syuhada itu kedudukannya sulit untuk diimbangi oleh yang lainnya, gitu ya. Tapi sebelum sampai kepada sana, latihan heula we gitu. Berinfak sedikit-sedikit ya, silakan Pak Yaya nanti ya. Anu gaduh mah, banyak gaduh wae. Teu sawios ya. Minimal urang teh berinfak itu dengan apapun yang bisa kita, dengan senyuman yang lulus, gitu kan? Begitu senyum aja. Dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, itu semua kita niatkan berinfak di jalan Allah. Pokoknya saya Pak ya. Oh ya. Di video Pak ya. Terakhir, beliau pernah berkata kepada suaminya, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang panggilannya adalah Abul Hasan. Wahai Abul Hasan,
saya merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta sesuatu kepadamu, sementara hal itu di luar kemampuanmu dan tidak mampu memenuhinya. Luar biasa itu. Jadi ciri dari wanita solehah itu tidak mau membebani di luar kemampuannya, gitu ya. Inilah dan sebaliknya, laki-laki yang terbaik adalah yang berusaha juga untuk bisa memberikan kebahagiaan kepada pasangannya. Nah, gitu ya. Jadi di sini berarti kudu saling mengerti, saling memahami, ya. Kalau kita belum bisa memberikan, misalkan istri kita hoyong 10 gram emas aja gitu. Baca biasa atau getos kudu sanes pamimpinnya apa saja lah. Apa yang misalkan memberikan pakaian, memberikan makanan yang istimewa gitu ya. Istri kita, suami makan nasi padang, kurang spesialkeun gitu tanya sebulan sekali mah misalkan. Itu adalah bentuk penghargaan kita terhadap pasangan. Begitu juga pasangan istri, cara kita resep nanaon ieu, pangmasakeun gitu, salah tiap hari. Nah itu semur jengkol. Ya. Dan tidak menuntut di luar kemampuannya. Nah, jadi kita harus saling memahami. Baik, para pemirsa sekalian, demikian pengajian kita pada disebut. Jadi, ya saya juga merekomendasikan kalau misalkan di saudara-saudara ingin membaca bagaimana doa dan salat Fatimah Az-Zahra, ini ada bukunya, bisa dibeli, bisa pesan online, bisa di toko buku ya. Tidak dipinjamkan. Mas Azizi, putri tercinta Nabi Muhammad SAW yang terbaik sepanjang masa. Banyak sekali buku-buku tentang Fatimah Az-Zahra yang bisa kita ambil hikmahnya. Ini juga ada buku, kemarin sebetulnya pesanan dari Ustaz Dr. Anas ya gitu, tentang benarkah Nabi Muhammad buta huruf. Nah, ini juga menjadi sebuah kajian mengungkap misteri keubian Rasulullah. Nah, ini juga buku pendek yang bisa kita pelajari. Demikian ya, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita dalam rezeki, dalam usia, dalam ilmu kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingannya, lindungannya kepada kita semuanya, kepada para ahli kubur. Mudah-mudahan senantiasa dicaangkeun, diluaskan kuburnya, dan juga diberikan syafaat dari Rasulullah SAW dan keluarganya, dan juga dari orang-orang yang soleh. Dan kita semua sekali lagi yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya, yang sedang terikat dalam hutang-hutang Allah bebaskan, yang sedang memendam hajat-hajat yang mudah-mudahan terkabul. Amin. Nasallu syifa wa baraka wa nafi'u Muhammadin wa ali Muhammad. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya, perhatiannya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.